Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Fauzan Mutakin dari Prodi Sistem Informasi asal UPPJJ UT Daerah Pekanbaru. Pada video ini saya akan membuat tugas 2 praktikum di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Untuk soal tugas 2 kurang lebih pada soal berikut, di mana soalnya adalah buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu ada 3 golongan. Yang pertama golongan A, maka gajinya adalah 5 juta rupiah. Kemudian golongan kedua yaitu golongan B, maka gajinya adalah 6.500.000 rupiah. Kemudian yang terakhir yang ketiga golongan C, maka gajinya adalah 9.500.000 rupiah. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka hitungan gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya dihitung 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka hitungan gaji lemburnya adalah 34% dari gaji pokok. Yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya adalah 36% dari gaji pokok. Dan yang terakhir, jika karyawan lembur 5 jam atau lebih dari 5 jam, maka hitungan gaji lemburnya adalah 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Untuk output tampilan ke layar, itu merupakan jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Baiklah, langsung saja saya buat program. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Untuk pseudocode-nya kurang lebih seperti ini, sudah saya sediakan. Dimulai dari start, input golongan dan jam lembur. Berikut ada macam-macam golongan, gaji golongan A, B, dan C. Setelah itu ada pilihan jam lembur, di mana terdapat 5 pilihan jam lemburnya. Kemudian berakhir pilihan dan seterusnya, melanjutkan output total penghasilan gaji pokok tambah gaji lembur. Kemudian output total penghasilan dan selanjutnya berakhir. Oke, langsung saja saya buat file Java yang baru untuk tugas 2 yang ini. Untuk nama saya buat tugas 2. Oke, di sini sudah berhasil membuat kelas Java yang bernama tugas 2.
import Java Util Scanner, yaitu import itu artinya untuk memasukkan atau mengimpor paket yang ingin kita lakukan dalam pengkodingan. Kemudian Java Util ini adalah paket yang berisi kelas utilitas. Kemudian ada scanner, yaitu adalah kelas yang digunakan untuk membaca input. Seperti ini scanner input ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada public class yang bernama tugas 2. Selanjutnya public static void main, yaitu langkah awal dalam memulai pengkodingan. Jadi untuk memulai pengkodingan harus menginput public static void main. Kemudian ada scanner input yang menyimpan new scanner system in. Kemudian ada sistem outprint yang untuk mencetak hasilnya nanti, mencetak masukkan golongan A, B, C. Kemudian sama dengan yang memasukkan golongan tadi ya, untuk mencetak masukkan golongan. Namun yang ini adalah untuk mencetak masukkan jam lembur. Kurang lebih sama, nanti hasilnya sama, masukkan golongan hasilnya. Kemudian ada double gaji pokok, double gaji lembur. Kemudian ini ada proses hitung gaji pokok berdasarkan golongan. Jika golongan A, maka gaji pokoknya adalah 5 juta rupiah. Lalu jika golongan B, maka gaji pokok 6.500.000 rupiah. Lalu jika golongan C, maka gaji pokoknya adalah 9.500.000 rupiah. Selanjutnya melanjutkan proses hitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lembur yang pertama, maka gaji lembur gaji pokok yaitu dikali 0,30 atau 30%. Lalu jika jam lembur kedua, maka gaji lemburnya dihitung sama dengan gaji pokok dikali 0,32 atau 32%. Lalu jika jam lembur yang ketiga, maka gaji lembur dihitung dengan cara gaji pokok dikali 0,34%. Lalu jika jam lembur yang keempat, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36 atau 36%. Dan lalu jika jam lembur yang kelima, ini untuk lembur 5 jam atau lebih dari 5 jam, maka hitungan gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali 0,38 atau 38%. Proses selanjutnya yaitu adalah hitung total penghasilan. Di sini ada double total penghasilan, yaitu cara pengerjaan dan penghasilan dari gaji total penghasilan, yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Maka ini otomatis akan outputnya otomatis akan menghasilkan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian untuk menghasilkan cetak input dari total penghasilan sama dengan rupiahnya sekian-sekian ditambah total penghasilan. Kemudian input ditutup. Selanjutnya saya coba run dari codingan tersebut. Oke, di sini sudah bisa untuk memasukkan golongan ya. Saya ingin golongan B. Kemudian masukkan pilihan jam lemburnya, itu saya ingin masukkan jam lembur yang keempat. Berikut adalah total penghasilannya. Dia akan mengoperasikan hitungannya secara otomatis. Maka hasilnya adalah 8.840.000 rupiah. Di sini saya coba untuk mengetes apakah hitungannya benar menggunakan kalkulator.
Di golongan B itu tadi ada gaji pokoknya 6.500.000 rupiah. Kemudian dikali jam lembur keempat itu tadi ada 0,36 ya. Lalu ditambah gaji pokok. Oke, sesuai ya, terlihat dari kalkulator dengan hasil codingannya. Selanjutnya saya ingin menampilkan golongan gaji yang lain dengan pilihan jam lembur yang lain juga. Di sini saya misalkan golongan gaji A, kemudian golongan jam lembur yang ke-5. Untuk hasilnya itu adalah 6.900.000 rupiah. Selanjutnya saya akan coba lakukan perhitungannya lagi, apakah sesuai atau tidak. Untuk golongan gaji A itu ada 5 juta rupiah. Kemudian dikali golongan pilihan jam lembur yang ke-5 ya, itu ada 0,38 atau 38%. Lalu ditambah lagi dengan gaji pokoknya. Ya. Baik, benar ya, sesuai jawabannya dengan dicek dengan kalkulator, maka hasilnya adalah 6.900.000 rupiah. Oke, cukup sampai di sini saja video tugas 2 praktik dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Bila di sepanjang video ada tutur yang kurang sopan atau kata yang kurang jelas, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.